konser virtual kan pasti ada yang nyawer. Oke. Apakah yang nyawer itu peduli sama kita? Nah itu, seberapa banyak? Dan konser virtual itu nggak ada cuma satu band. Ada banyak puluhan band di Madiun. Apakah itu bisa menghidupi mereka? Oke, halo, selamat datang di Radar Madiun Podcast. Selamat datang Mas Freli. Halo, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Ini vokalisnya Kata-Kata ya? Iya. Asli dari Kota Madiun. Asli dari Kota Madiun. Asli ya. Oke. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lama atau sebentar? Dilamain ya. Dilama-lamain ya. Dilamain. Tapi Mas Freli, sebelum kita mau ngobrol, saya boleh dinyanyikan satu lirik saja, Kota Gadisku. Refnya ya? Ya, boleh. Cek Selalu ingin pulang di kota gadisku, lalu ku rindukan, maka peluklah diriku. Gitu. Wah, luar biasa. Ciptaan Mas Freli sendiri? Kebetulan ya, ciptaan sendiri. Asli lagu untuk Kota Gadis ya? Untuk Kota Gadis. Untuk Madiun, yang rindu nan jauh di sana. Iya. Gitu. Untuk orang perantauan sebenarnya. Yang nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Apalagi sekarang pandemi kan. Bener lah. Susah banget untuk pulang. Pas banget nih, kita juga mau ngobrolin terkait pandemi ini. Gimana nasibnya seorang musisi nantinya di tengah pandemi yang sudah berlangsung hampir 1 tahun ya Mas Freli ya. Kan ini memang pandemi COVID-19 juga memukul seluruh profesi ini. Khususnya musisi sendiri. Bahkan pembatasan kerumunan massa pun juga harus wajib dihindari. Dan itu memang menghambat pemasukan para pekerja seni. Tapi saya sebelumnya tanya dulu ke Mas Freli, ini terakhir perform kapan Mas? Yang melibatkan kerumunan massa? Sebelum COVID ya kayaknya 2020 Januari. Sebenarnya ada kontrak beberapa, ada 5 tempat, ada beberapa tour gitu. Awalnya kita mikirnya mungkin COVID 1 bulan lah, paling ya. Tunda acaranya, oke nggak apa-apa tunda. Setelah itu ternyata 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya, akhirnya pembatalan itu sih. Jadi terakhir Januari. Berarti setelah dapat kabar, dengar kabar COVID harus kerumunan massa harus stop, bener-bener off total itu bulan apa ya? Waktu itu COVID masuk Maret ya? COVID Maret gitu. Pembatalannya pembatalannya Februari. Jadi Desember masuk beberapa tempat itu udah DP semua ya, udah kita tinggal jalan. Januari itu ada pemberitaan itu cancel, penundaan. Februarinya cancel semua karena kayaknya untuk perizinannya nggak mungkin gitu. Akhirnya ya udah. Tapi memang belum jelas ya sampai kapan penundaan itu gitu. Pada awalnya. Karena perkiraan orang kan paling kayak semacam musibah ini mungkin 1 bulan lah, paling lama ya. Bulan depan kita udah bisa mulai. Masih latihan kan, masih optimis semuanya. Oh, berarti itu pada saat itu masih terus latihan ya? Masih latihan, masih produksi, masih aku bikin list lagu ini. Oke, terus Februari dapat kabar cancel. Wah, suwi tenan nih. Pesimis? Bukan lebih pesimis ya, tapi lebih kayak terus mau ngapain kita ya gitu. Jadi kayak mikirnya kalau nggak manggung, ya terus kegiatannya mau ngapain nih musisi gitu. Terus ngapain ini kegiatan musisi untuk mengisi kekosongan itu Mas Freli sejauh ini ya? Kalau aku pribadi sih, kan ini nih ada plus minusnya sebenarnya untuk musisi khususnya pelaku seni musik ya. Jadi COVID ini plusnya adalah mereka mengeluarkan beberapa karya sendiri. Oke. Jadi mengeluarkan beberapa karya sendiri. Contohnya mereka sibuk membuat lagu, memproduksi lagunya mereka sendiri, keluarin album. Beberapa teman-teman Madiun juga gitu. Terus mereka membuat channel YouTube atau ke semacam cover-cover gitu. Jadi lebih aktif daripada sebelumnya cuma cari uang gitu istilahnya. Itu cuman minusnya adalah itu karena kita nggak bisa, ibaratnya gini. Kalau perubahan apa ya? Kalau kita nggak manggung, ini energi yang mengendap ini kan nggak bagus tuh. Betul. Walaupun ada panggung virtual tapi nggak bisa karena harusnya emang ada tiktokan antara musisi dengan penonton. Itulah yang dicari gitu loh. Tapi nggak ada ya, itu menjadi pengendapan yang kemudian beberapa musisi akhirnya bumpet lah istilahnya. Karena banyak mengendap energi yang harus disimpan tuh, itu sih. Betul. Terus apalagi ya, sering main burung lah aku, karena aku punya burung. Jadi mainan itu sih sama beberapa ngedit video gitu lah. Oh gitu. Tapi nggak beralih ke mungkin bisnis online shop nih yang paling banyak online shop. Jadi aku punya usaha kecil-kecilan makanan gitu.
Cuman sementara ini stop dulu karena emang aku mungkin nggak tertarik untuk itu ya, untuk melakukan sebuah bisnis ya. Cuman mencoba plan lagi, jadi supaya rezekinya muter gitu lah. Tapi ternyata sampai tengah jalan moodnya juga kacau juga. Akhirnya berhenti dulu deh, mau fokus ini kan mau keluarin lagu lagi, jadi fokus ini dulu, nanti kalau udah baru lanjutin lagi, mungkin itu sih. Memang kan sejauh ini kayak apa ya, peraturan pemerintah itu kayak iya kayak enggak gitu kan. Nah, untuk memulai sebuah konser itu kan pasti ada hitungannya sendiri kan Mas Fredly ya. Dan itu memang melibatkan banyak tim gitu loh. Itu kalau misalnya dibatalkan nggak cuma nasib Mas Fredly saja, tapi juga nasib dari teman-teman yang teman-teman produksi yang lain. Itu sebenarnya awalnya sempat greget nggak sih kok, sempat kepikirannya kok gini sih peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah itu sebenarnya mau dibawa kemana? Itu sempat kepikiran kayak gitu juga. Bukan sempat lagi, kepikiran banget itu. Kepikiran banget ya. Kepikiran banget, apalagi kan sebenarnya untuk para seniman ya, nggak cuma musisi, itu dampaknya kan berasa banget tuh. Karena menurutku seniman tuh harus bertemu langsung dengan orang banyak, ketemu langsung sama orang lain, dan waktunya nggak bisa disamain kayak orang-orang kerja biasa. Itu tuh awal itu nggak boleh ada panggungan. Itu aku sampai hari ini mikir, semisal tahun depan ini masih sama seperti ini, mungkin aku tahun depan gak akan hidup. Sampai mikir segitunya, maksudnya karena aku nggak bisa lain, aku nggak ada pilihan lain gitu loh. Jadi pikiranku cuman, wah aku main musik di sini, fokus di sini. Misalnya tahun depan pandemi ini masih, kayaknya aku bakal mati deh tahun depan. Untuk mati karyanya atau nggak tahu gitu loh. Maksudnya untuk cari jalan keluar seperti apa? Karena kan ya gimana ya? Mungkin kayak maunya diciptakan untuk bisa manjat. Ketika pohon nggak ada, dia mau manjat apa gitu loh. Misalnya. Betul banget, entah itu mati karyanya atau mungkin mati ekonominya kan kita nggak tahu ya. Iya, benar. Gitu, karena emang udah orang-orang udah mulai bosen gitu sama apa sih itu COVID kayak gitu kan gitu. Karena memang udah berjalan 7 sampai 8 bulanan ya ini COVID, mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, bahkan ini udah mulai masuk Oktober gitu loh. Dan itu memang semuanya pun juga apa ya, merasakan gitu. Sini juga gak? Sini juga. Sama ya berarti ya. Sama aja sebenarnya. Nah, kalau sudah berjalan sejauh itu gitu, kita juga nggak ngira gitu. Kalau seorang pelaku seni, khususnya musik, sebuah menekuni bidang seni musik itu kan menciptakan sebuah karya yang kemudian nantinya dipamerkan ke banyak orang, terus dipublish seperti itu. Kalau tadi Mas Fredly menyampaikan tidak berhenti berkreasi gitu. Itu tidak berhenti berkreasinya seperti apa? Jadi sementara ini kan aku bikin lagu juga. Jadi kebetulan kata-kata tuh barusan kerjasama dengan publisher yang ada di Yogyakarta, dengan band yang udah punya nama lah istilahnya. Terus itu kita mau ngeluarin single baru lagi. Jadi mungkin karena PR kita sebenarnya sebelum 2 tahun ini itu udah punya PR bahwa kita mau bikin album. Cuman selalu ada kendala banyak, makanya itu yang bisa saya lakukan adalah mengerjakan PR-PR yang belum selesai. Karena kan gak ada manggung nih, otomatis lebih mencari PR itu, mengerjakan PR itu sih. Jadi untuk mengisinya sebenarnya itu sih. Cuman ya balik lagi, apakah ini cuma jadi platform digital yang bisa didengarkan aja, atau nanti bakal bisa dinyanyikan bersama-sama dengan teman-teman kita gitu loh. Tapi hingga detik ini ini kan udah ada kan ya konser-konser virtual gitu. Dengan menciptakan karya di tengah pandemi, menciptakan lagu itu nantinya optimis apa enggak? Apa gimana ya? Apa sama seperti yang awal tadi gitu? Ini yang sekarang kan eranya digital ya. Gitu. Jarang orang yang koleksi kaset. Kalau zaman dulu masih kaset radio, terus beli di pasar banyak ya. Terus CD, beralih ke CD, terus sekarang semua orang pakai handphone. Tapi kalau yang namanya konser kayaknya orang pasti tetap butuh ya. Karena refreshing kerja kadang pengen nyanyi, kalau cuma di tempat karaoke kan kayaknya nggak ada interaksi kan kurang. Betul. Jadi mungkin seharusnya nih logikanya pasti ada konser lagi dong. Masa nggak mungkin nggak gitu. Cuman mungkin dengan protokol yang lebih mungkin lebih padat kali ya. Ya semoga pandemi cepat selesai. Kalau di era digital ini aku rasa bisa, tapi nggak sekencang yang asli. Maksudnya gini, pendapatan sebenarnya di era digital kalau musik ya, ketika orang mendengarkan lagu itu nggak sebanyak kita perform gitu loh. Dan energinya pun juga banyak waktu kita perform. Jadi
ya mungkin harus menjadi band gede dulu untuk menikmati. Tahu Noah kan? Noah pasti tahu ya. Noah aja sekarang ke podcast loh turnya. Nah, itu pun sebenarnya Noah kan udah gatal pengen manggung ya sebenarnya. Apalagi kita untuk band yang belum sebesar itu, platform digital hanya menjadi sebuah tempat di mana dia untuk menyimpan karyanya, dan nggak tahu juga maksudnya apakah menjadi efek yang besar atau enggak. Tapi kan udah ada YouTube. YouTube itu kan sosial media sekarang kan banyak orang yang menggandrungi gitu loh. Itu apakah pesimis di sosial media itu? Kalau aku sebenarnya gini. Jadi kata-kata punya YouTube. Kalau dulu dapat AdSense, terus sekarang kan semakin berkembang untuk peraturan semakin ketat karena banyak orang yang mendapat hasil dari YouTube. Betul. Akhirnya kita memilih untuk ini menjadi alat untuk menyimpan karya-karya kita lewat YouTube. Istilahnya share sama biar nggak hilang gitu loh. Cuman untuk mendapatkan AdSense, kemungkinan nanti ketika kata-kata udah benar-benar jadi nih di Indonesia, ya itu mungkin itu. Kalau sekarang nggak sampai ngejar itu sih, karena SDM-nya pun juga kurang, waktu juga kurang, banyak banget itu. Untuk arah simpan sebenarnya. Tapi dari Mas Fredly dan juga teman-teman dari Kata-Kata sendiri udah pernah ngerasain yang namanya konser virtual belum? Udah ya, udah beberapa kali. Iya. Gitu, karena memang kan Maret, April, Mei mungkin off total ya. Tapi kan setelah itu mulai ada pergerakan, ada pergerakan gitu. Meskipun kebijakan dari pemerintah sendiri kan juga belum tahu nanti arahnya kemana, belum jelas dan lain sebagainya, dan itu memang membuat bingung pelaku seni gitu. Yang memang pelaku seni itu pekerjaannya mendatangkan kerumunan gitu untuk disaksikan gitu. Tapi sebenarnya dari konser konser virtual yang Maret April off itu tadi, terus setelah ini kan ada relaksasi diperbolehkannya konser virtual, itu ada perbedaan nggak yang dirasakan ketika manggung? Banyak sih Mbak. Perbedaannya satu ya, kita nggak bisa nyanyi bareng sama penonton, itu satu, itu yang paling dirindukan. Terus keduanya sebenarnya kayak seolah ini nih ya podcast kita masih ngobrol, saya sama Mbak siapa tadi namanya? Mbak Imas. Ini langsung nih. Coba kalau kita main di laptop, aku video call gitu misalnya, kan nggak asik juga tuh. Energinya nggak dapet tuh. Menurutku itu sih, jadi sangat beda banget ya antara virtual sama yang langsung tuh. Kayak virtualnya kurang, walaupun itu udah dibikin semaksimal mungkin. Seperti kemarin itu teman-teman Madiun udah bikin satu gerakan, terus akhirnya kita main di situ, tak lepasin emosiku di situ. Tapi tetap ada yang kurang. Ada yang kurang ngobrol kok. Misalnya nyanyi kan harus ketemu orang. Misal kita ngobrol kok nggak ketemu orangnya kan gimana gitu kayak. Ada yang ganjel gitu ya. Karena memang kalau untuk melihat sebuah konser itu bisa salaman sama vokalisnya atau mungkin sama teman-teman yang lain, itu menjadi awalnya pemandangan biasa, ini menjadi pemandangan yang sangat mahal gitu. Langka ya. Iya benar. Backstage tuh sekarang langka. Iya betul banget itu. Biasanya kalau penonton kan salaman gitu kan emang sesuatu hal yang lega gitu loh bagi penikmat musik, dan itu menjadi kenangan tersendiri gitu. Bagi penonton sendiri atau mungkin bagi bandnya itu tadi. Tapi untuk saat ini memang ya nggak bisa ya. Keadaan yang nggak jelas ya. Keadaan nggak jelas, merasakan juga kan. Bingung juga sih, maksudnya kebijakan pemerintah apakah ini dinilai untuk kebijakan yang benar-benar bijak, atau kebijakan personal, atau kebijakan beberapa yang diuntungkan. Karena menurut sendiri semisalnya nggak boleh ada panggungan, paling tidak ada satu tempat di mana kita bisa melepaskan itu semuanya. Semisal nih mungkin di Madiun ada satu tempat yang dipilih untuk setiap band atau beberapa orang itu bertemu dengan fansnya atau dengan masanya mereka sendiri, atau mungkin dibatasi penontonnya. Itu kan masih bisa menjadi planning juga. Toh menurut pandangan gue adalah emang ini musibah seluruh dunia ya istilahnya. Seluruh dunia. Udah obatnya mahal, perawatannya itu mahal. Kita belum tentu jelas itu sembuh atau enggak, penyakit itu gimana, penyebarannya gimana, belum tentu juga jelas. Ditambah lagi sekarang ada penekanan untuk beberapa orang yang susah mencari nafkah gitu loh. Nggak cuma musisi ya, kayak warung juga ya. Maksudnya jam malam orang tuh nongkrong tuh nggak ada yang siang karena kerja gitu loh. Nggak ada. Nongkrongnya itu malam cari itu, tapi ketika malam nggak boleh ya, kan ya akhirnya semua susah tuh. Betul.
Betul banget. Tapi tadi Mas Fredly menyampaikan berbicara kalau seharusnya musisi itu diberi wadah, gitu kan, untuk bertemu dengan mungkin fansnya, dibatasi dan lain sebagainya. Memang sejauh ini tidak ada. Kita lakukan sendiri. Jadi kalau aku merasakan kita lakukan sendiri untuk bagaimana berkomunikasi dengan mereka yang nggak bisa temu. Biasanya lewat HP sih. Karena untuk komunikasi langsung pun kayaknya untuk waktu nggak memadai ya. Jadi otomatis ketemunya di base camp di rumahku. Oh gitu. Ada pembatasan juga. Maksudnya pembatasan orang? Pembatasan enggak. orang. Karena aku menilai kenapa? Enggak. Maksudnya ini normal. Udah enggak kayak enggak deh. Buktinya alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah ya. Tapi kalau untuk fasilitas dari pemerintah sendiri, mungkin pemerintah kota sendiri udah dirasain belum sih? Ini kalau berbicara fasilitas, kan kemarin kita virtual nih sama beberapa teman itu sempat diberikan satu tempat untuk melakukan virtual. Cuman nggak sampai selesai tuh, tinggal beberapa hari itu di stop karena naiknya lagi jumlah COVID gitu katanya. Terus akhirnya sampai situ. Cuman menurutku gini, kita kasih makan ayam cuman dikandangin, kasih tempat buat kandang. Kayaknya enggak sih kalau nggak ada betinanya, terus nggak ada makanan yang cuman masa kasih beras doang gitu lah, istilahnya gitu lah, kurang gitu lah. Itu nggak ada? Menurutku nggak ada. Aku sendiri ya, nggak ada sih. Jadi ya karena kita terbiasa tidak bergantung kepada pemerintah atau orang lain, akhirnya kita mengerjakan semuanya sendiri. Termasuk karya-karyanya, untuk termasuk apapun sendiri. Jadi ketika ini jadi pandemi menurutku ya gak kaget amat gitu loh. Maksudnya gak yang berharap wah gimana ya, gak berharap juga. Ya awalnya udah sendiri gitu ya. Iya udah biasa. Udah biasa sendiri. Udah biasa tersendiri. Oh gitu, tapi memang apa ya, sempet kayak protes gitu gak sih? Atau mungkin kita maunya tuh kayak gini gitu loh. Itu sempet kayak gitu gak? Beberapa teman udah pernah ngomong sih, nggak tahu sama siapa aku lupa, sempat memberikan ide-idenya seperti ini. Cuman ini khususnya untuk Kota Madiun ya, kayaknya kurang respon. Iya, kayaknya kurang respon. Terus katanya ada dana tunjangan untuk musisi atau gimana, aku nggak tahu. Tapi nggak ada sosialisasinya kayak gimana itu. Yang dapat itu seperti apa kriterianya, terus siapa aja yang dapat. Kapan masuknya itu juga nggak tahu lah aku. Cuman dapat kabar dari medsos saja kalau ini kayak gini. Kabar burung. Kabar burung aja bahwa ada istilahnya pemerintah menyiapkan dana untuk beberapa teman musisi untuk menutupi kebutuhan ekonominya. Cuman sampai sekarang aku entah akunya yang kudet atau gimana ya. Tapi kok aku tanya teman-teman yang lain, aku gak ngerti ya April. Jadi lah itu makanya gak jelas. Tapi juga. Kenapa nggak ditagih? Kalau aku nih. Nggak tahu teman-teman ya. Aku capek. Aku dulu pernah Kota Gadisku. Aku bikin itu emang khusus untuk kota ini ya. Karena sekarang tuh banyak penyebutan tuh Kota Madiun. Iya betul. Ganti-ganti. Menurutku Kota Gadis adalah yang paling lama dikenal. Sebelumnya mungkin menjadi unik. Tapi beberapa orang terlalu mikir itu negatif. Kayak Gadis banyak ceweknya. Goblok aja yang mikir gitu. Maksudnya singkatannya emang bukan itu gitu. Nah aku akhirnya ngangkat itu sebelum ada nama-nama yang sekarang. Itu aku angkatin. Terus kita kebetulan dibantu sempat Mas Igun dan beberapa teman yang lain untuk up lagu itu. Supaya istilahnya pemerintah bisa melihat itu ada potensi. Karena kalau aku lihat nih ya di Jogja sendiri tuh kayak Sheila on Seven, Segido dan Endang Sukamti itu menjadi istilahnya oleh-oleh dari kota Jogja. Nah semoga teman-teman Madiun tuh kan banyak nih mereka yang karyanya tuh bagus-bagus tuh bisa menjadi satu gak cuman pecel gitu loh. Tapi ada lagu-lagunya itu loh seperti itu. Cuman kayaknya nggak ngangkat, nggak ada istilahnya nggak ada apa ya, nggak ada sensitivitas untuk membahas atau menghargai sebuah karya itu sendiri. Itu nggak cuman musikku sendiri loh. Aku punya beberapa teman di Madiun yang sampai keluar kota membawa nama harum Madiun, tapi Madiun nggak tahu apa-apa. Pulang ke Madiun yang tahu ya cuma teman dekat kalau dia itu siapa sekarang. Tapi kan itu dulu, mungkin dulu awal-awal sebelum pandemi ya, menciptakan lagu Kota Gadisku memang untuk Kota Madiun itu kayak udah
udahlah capek, nggak usah ini sama Pemkot gitu. Tapi kan untuk pandemi ini mungkin dari teman-teman musisi dan yang lainnya itu kan juga butuh semangat gitu loh dari pemerintah kota sendiri biar ngangkat, terus biar bisa kembali mungkin beraktivitas meskipun masih ikut beradaptasi di kebiasaan baru gitu katanya gitu. Adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 itu kan memang seorang musisi itu kan butuh fasilitas gitu. Kenapa nggak ditagih? Gini. Ntar lagi pilkada ya kan? Iya. Tapi kota kan nggak, kabupaten nggak. Oh ya gitu ya. Mungkin perbedaannya di situ. Jadi kayaknya bakal banyak orang yang baik mendadak setelah ini, nggak tahu, untuk mencoba memfasilitasi atau apapun, aku nggak tahu. Oke. Karena ada keperluan mungkin ya. Tapi yang jelas dari kemarin waktu teman-teman Madiun itu bikin satu gerakan, terus COVID naik, diberhentikan untuk aktivitas itu sementara, nggak tahu sampai kapan. Itu pun udah kelihatan kalau nggak ada plan. Maksudnya kita sebagai pelaku udah melakukan suatu suatu pergerakan, cuman nggak ada aksi lebih dari pemerintah untuk mengembangkan itu atau memberi kalau yang tidak. Kalau ini nggak bisa, gimana kalau kita gini gitu. Itu nggak ada. Jadi kayak bukan satu pemikiran yang baru untuk kenapa nggak coba protes, tapi kenapa kayaknya udah lumrah, udah akhirnya orang-orang jadi kayak teman-teman udah pasti hasilnya ini nih gitu. Udah bisa ditebak. Lah sekarang kayak gini deh. Aku denger nih dari pemerintah katanya kan udah ada dana untuk teman-teman seni. Ini nggak ada gimana kejelasannya untuk siapa yang dapat, nggak ada sosialisasinya. Aku juga nggak pernah ke-share untuk mendapatkan informasi itu dari Madiun sendiri. Nah itu tuh terus musisi-musisi Madiun khususnya nggak ada satu paguyuban sendiri dari kota gitu loh. Itu kan udah gimana mau ngabarin kita, gimana kita mau protes ke orang kita nggak jadi satu gitu. Oh gitu, berarti meskipun adaptasi kebiasaan baru sudah diberlakukan tapi belum ada kejelasan atas nasib para musisi. Iya, semuanya sih, maksudnya nggak musisi doang kayaknya. Semua ya? Semua pelaku usaha juga gitu tuh. Betul banget. Jadi pengennya memang ada regulasi pasti ya dari pemerintah. Regulasi ada peraturan pasti. Iya, sama memberi kesempatan bagaimana ini. Tapi kayaknya beberapa kota ada yang nggak seketat kita. Maksudnya beberapa kota ada yang sempat kan kemarin keluar kota juga, beberapa kota ada yang memberikan kebebasan untuk mencari lahan pekerjaannya sendiri. Akhirnya mereka membuat satu ide kreatif untuk panggung virtual tuh harus kayak gini. Akhirnya lebih liar gitu lah. Tapi ketika terlalu dibatasi pun sebenarnya ya ada menguntungkannya, ada yang enggak. Tapi menurutku kebanyakan abu-abu tuh akhirnya menjadi hitam gitu. Karena nggak bisa terlalu dibatasi semuanya. Beberapa pihak mungkin oke, beberapa pihak yang hancur, akhirnya kayaknya nggak abu-abu deh, kayaknya warnanya agak gelap. Tapi kan konser virtual udah ada ya di Kota Madiun kan udah ada gitu. Dari kata-kata sendiri kan udah mulai melakukan itu. Saya penasaran sebenarnya kurang gregetnya itu di mana kalau konser virtual di Kota Madiun? Kurang gregetnya virtual. Ya yang pastinya kita kangennya ketemu orang langsung gitu. Itu tuh mungkin udah menjadi hal yang sama musisi, itu satu. Keduanya adalah pendapatan juga. Untuk mereka yang benar-benar bergantung pada musik, pendapatannya tuh nggak sebesar waktu kita off air gitu loh. Jadi virtual itu khususnya Madiun ya, ini nih yang seru. Konser virtual kan pasti ada yang nyawer. Oke. Apakah yang nyawer itu peduli sama kita? Nah itu, seberapa banyak? Dan konser virtual itu nggak ada cuma satu band. Ada banyak puluhan band di Madiun. Apakah itu bisa menghidupi mereka? Pasti kan enggak. Dan nyatanya enggak gitu loh. Dan apakah ada yang nyawer maksudnya? Oke, kota ini peng gitu langsung gitu, enggak kan? Ya itu. Jadi satu enggak ada di Madiun sendiri pun kurang responsif. Kata-kata pun manggung di Madiun kota lebih jarang. Lebih sering di kabupaten. Itu masanya kita paling banyak di situ. Gitu. Jadi mungkin kita jadi aset kabupaten. Jadi itu yang paling membedakan sih. Oke. Tapi maksudnya liar itu liar yang kayak gimana kalau luar kota? Mungkin mendatangkan massa dengan pembatasan atau? Ya lebih tepatnya seperti itu. Mereka punya
trik-trik sendiri, misalnya protokol tetap kejaga. Terus tapi idenya itu enggak. Jadi musisi itu enggak cuman apa ya Mbak, istilahnya main gitu, enggak ada interaksi lain lah. Mungkin misalnya kayak ada satu talk show di situ, nanti ada performnya dia, tapi masa tetap datang dengan protokol tertentu. Gitu sih. Gini. Lebih seru ketika manggung di outdoor mungkin ya. Karena orang banyak yang lihat ya. Betul. Atau mungkin kasih protokol, kasih tanda silang-silang seperti biasa lah. Dibatasin atau satu hari misalnya ada 50 orang tapi dengan tempat yang disediakan atau dikasih pembatas. Mungkin lebih seru daripada cuman virtual. Segini, ketika Mbak nyetel lagu ya di YouTube, aku lagunya gak seneng gitu. Di next lah pasti. Okay. Betul. Ya. Betul. Gitu betul loh. Banget gitu. Akhirnya, untuk teman-teman akhir kan segmented tuh, benar-benar yang suka yang liatan gitu. Itu pun masih misalnya gini, kata-kata tuh banyak fans kita atau teman-teman kita itu dari kelas random nih ya. Mereka yo nek wi paketane kuat untuk lihat virtual. Oke. Lala pas pakai wifi tetanggane passwordnya diganti, ya aduh ragu. Ngadat dong. Iya gitu, susah. Nggak jadi lihat sampai selesai ya. Oke. Tadi berbicara kalau udah udah nggak kaget gitu. Sebelum pandemi dan sesudah pada saat pandemi berlangsung, karena memang nggak ada pergerakan apapun gitu dari pemerintah kota sendiri gitu. Untuk saat ini mungkin udah mulai adaptasi kebiasaan baru seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Fredly sampaikan tadi, bahwa adaptasi kebiasaan baru sama aja. Musisi udah nggak tahu nasibnya bakal digimanain gitu, belum jelas gitu. Nah itu dari situ teman-teman musisi khususnya Mas Fredly dan juga teman-teman Kata-Kata sendiri bagaimana belajar di adaptasi kebiasaan baru yang saat ini memang berlangsung? Belajarnya ya tetap melakukan apa yang kita bisa, kayak bikin lagu, bikin karya itu. Terus beberapa teman-teman musisi ya aku lihat atau di Kata-Kata sendiri kan, kalau personilku kan 2-3 orang sama aku nih, mereka masih kuliah jadi masih melanjutkan kebiasaan rutinitas mereka. Kalau aku kan udah mikir cuman di sini aja, jadi nyiptain lagu, latihan, rekaman, gitu terus. Mungkin itu sih, kalau mikir pendapatan bagaimana kadang nggak kepikiran gitu. Cuman mikir itu aja, makanya wah ini kayak susah ini gimana untuk penyeimbangnya gimana nih. Untuk belajarnya ya gimana Mbak, meneruskan apa yang bisa aku lakukan aja. Jadi nggak mikir wah gimana nih. Cuman kita optimis lah, paling tidak ya semoga pemerintah cepat menemukan solusi untuk kita semua dan pandemi ayolah tahun depan selesai. Ya, itu emang keinginan nggak cuma musisi aja ya. Saya sendiri juga kayak gitu. Iya. Ini podcast berapa lama ini? Katanya dilama-lamain. Oh iya. Enggak maksudnya berdirinya udah berapa lama? Berdirinya udah berapa lama ya? Berapa lama? Di awal 2020 sih kalau podcastnya sendiri. Cuma kalau di radarnya sendiri ini emang udah lama ya, hampir 2 tahun ya. Kalau yang digital ya. Kalau digital yang online-nya ini emang hampir udah cukup lama juga sih. Cuma yang cetaknya udah lebih lama lagi. Iya. Kalau yang ini berapa bulan udah podcast ini? Berapa ya? Lupa sih. 2 bulan. Masa 3-2 bulan lah. 3-2 bulan. Ini karena pandemi. 2-3 bulan. Balik ya. Karena pandemi atau emang udah lama sebelum pandemi dirancang? Emang pandemi juga sih, pandemi sama juga. Kan? Sama. Bikin akhirnya kan untuk membiasakan diri kita bikin suatu hal sendiri. Banting setir ya. Banting setir sendiri, lakukan sendiri. Itu semuanya. Pun pendapatan kita belum jelas nih. Betul. Ini pun istilahnya kita cuman share ke teman-teman. Menurut pendapat si Fredly gimana? Mbak siapa? Imas gimana? Iya. Nanti belum narasumber yang gimana? Itu pun pendapat toh. Dan itu memang pendapatnya beda-beda, tapi kalau dijadiin satu pasti kesimpulannya juga hampir sama. Pengennya juga berakhir gitu kan kita belajarnya untuk apa yang bisa kita lakukan. Itu toh. Tapi nggak tahu apa yang kita dapatkan. Maksudnya kita dapatkan itu dalam arti untuk mereka yang kesusahan di bidang ekonominya gimana. Itu kita belum tahu. Betul banget. Kalau mereka yang udah kaya masih enak. Gitu. Masih ada tabungan. Iya benar. Nah kita gimana? Orang-orang yang masih bergantung nafkah pada kesenian terus gimana? Oke, memang mati suri. Iya. Atau mati apa ya? Pokoknya off total gitu memang pada awal. Tapi Mas Fredly sendiri sempat kepikiran nggak kalau bakal virtual dan harus bersahabat dengan teknologi? Sempat aku mikir, wah jangan-jangan
ini nih udah nggak kayak dulu lagi. Musik lama-lama dibunuh pelan-pelan nih kayaknya gitu. Maksudnya dibunuh pelan-pelan tuh nggak ada panggungan lagi segala macam. Tapi aku mikir gini, ketika sebuah pendapat atau apapun dipaksakan untuk menjadi satu, kan ini menjadi satu semua tuh. Semua harus virtual semua tuh. Seni nggak akan lahir di antaranya. Aku mikirnya gitu. Jadi ketika nih misalnya nih Pak Presiden atau siapapun ya yang berkuasa, kita harus satu protokol untuk menjaga kesehatan atas nama kesehatan nih. Betul. Satu jalur semuanya. Ketika di situ semua nurut, itu seni nggak akan lahir. Sedangkan dunia tuh kayaknya butuh deh. Apapun iklan TV nggak ada musiknya coba. Mau beli iklannya nih? Garing. Iya garing kan? banget. Iya garing banget itu, makanya di saat itulah mungkin goncang udah nggak ada tumpahan darah. Ya, gitu sih. Sementara virtual ini menjadikan sesuatu hal yang baru atau tidak ini? Virtual itu iya sih, iya untuk konsep konsernya iya, untuk konsep konsernya iya. Apakah ini menjadi nanti generasinya bakal seperti ini? Enggak deh kayaknya. Kayaknya enggak. Sekolah udah masuk belum nih? Sekolah udah ada beberapa hari ini kayaknya ya. Hari ini per udah. Senin gitu kayaknya udah Mulai. ada beberapa sih, belum semuanya. Udah mulai melakukan uji coba karena kan beberapa waktu lalu udah uji coba terus ditangguhkan lagi, nggak jadi lagi. Oh gitu ya. Nggak ada kejelasan lagi. Gitu. Contohnya seperti itu. Guru lebih enak melihat karakter anaknya ketika bertemu langsung. Oh seperti ini anaknya. Kalau cuma handphone gitu. Iya bu, aku tuh bisa acting lah sama orang. Terus yang paling pusing tuh orang tuanya biasanya kalau di rumah. Ya kan gitu. Betul banget. Karena nggak tahu abis absen tidur lagi kan juga bisa ya. Gitu makanya. Ya seperti itulah mungkin virtual di aku ya. Jadi setelah virtual tadi partinya di mana ya? Tadi hebohnya di mana ya? Dan sejauh ini nggak merasakan? Enggak. Waktu di atas panggung kita main bebas nih, semua emosi keluar. Setelah selesai, gitu rasanya kayak kayak manggungnya kurang gitu loh. Tapi kalau di panggung benar kita interaksi dengan penonton, ada tingkat nervousnya sendiri. Ada nanti misalnya ada penonton yang berantem, wah gimana nih biar nggak berantem. Terus ada masalah teknis apapun, jadi seru gitu loh. Tapi waktu virtual kita udah enak nih kayaknya gitu. kurang emosinya juga nggak dapet ya kalau virtual mungkin gitu. Nggak bisa salaman itu tadi. Iya. Sebanyak-banyak yang penonton YouTube pasti penonton yang lihat real itu lebih merasakannya. Anjir nih. Gitu. Pernah lihat konser Mbak? Pernah. Apa yang paling terakhir? Karena saya sukanya itu kayak lagu-lagu Jawa. Oh iya. Iya, contohnya almarhumnya Pak Didi gitu. Saya emang suka banget gitu lagu-lagu. Pokoknya yang bisa untuk goyang lah ya. Contoh Pak Didi di Kempot kan. Konser mereka datang cowok-cowok pada nangis. Iya betul kan? Banget itu. Itu ketika mereka live, hipnya dapat, sound system yang dipinginin Didi Kempot seperti ini, warnanya seperti ini, mereka dapat. Dapat semua ya. Virtual, kalian cuma mendengarkan loudspeaker, terus percuma dong tim produksi musik untuk soundman segala macam untuk mengeluarkan kualitas. Karena kan setiap band punya rider, warna musiknya seperti ini. Mereka rekaman tuh mikir sampai segitunya loh. Ketika pakai virtual, yo nek HP-mu iku pecah speaker-e. Buat nikmati orang hajat sing apik. Akhirnya nggak dapet toh. Untuk banget. Orang bisa merasakan musik itu sampai ke dalam hati ini. Itu bedanya virtual sama enggak gini itu ya. Dari penontonnya sendiri juga interaksinya mungkin kurang ya. Kalau lihat HP aja, aduh mau nangis ini. Kok gimana Dewi, gitu. Ingin kok nangis Dewi apa ya? Gak ada temennya gitu ya. Gitu. Oke, baik. Tadi Mas Fureli juga bilang kalau pemerintah itu seharusnya gini. Bisa dipertegas lagi nih Mas Fureli. Seharusnya kebijakan pemerintah di tengah pandemi ini mungkin untuk musisi dan juga pelaku seni dalam bidangnya yang lain ya. Itu seperti apa? Ini sekaligus pertanyaan terakhir nih. Oh gitu. Oke. Aku lebih menyarankan itu bisa diambil atau tidak, karena aku tidak terlalu mempelajari sistem pemerintah, tapi mempelajari sistemku sendiri. Gitu. Tapi aku menyarankan mungkin khususnya di Madiun, kita dikumpulkan lah harusnya semuanya untuk membuat bahwa Madiun tuh punya identitas. Ini sekarang tuh pembangunan kota masih bagus untuk dilihat, kita bisa main ke Jalan Pahlawan dan segala. Tapi untuk seninya harusnya kita dilibatkan semuanya. Itu satu. Kita dikumpulkan dulu, dilibatkan untuk membahas suatu
bukan dibahasnya untuk segelintir orang, tapi ayo dong dikumpulkan musisi nih, diambilin ini. Siapa? Pasti kan tahu mereka juga yang seni gambar siapa dikumpulin. Terus kedua, coba kita berdebat di situ. Berdebat dalam arti untuk mendapatkan, kalau kita nggak debat kayaknya goblok deh kayaknya. Kan solusi harus ada debatnya. Harus ada debatnya. Itu mungkin kita harus berdebat situ, nanti diambil jalan tengahnya, kesetujuan sepakat semua. Atau mungkin perlu kayak semacam bikin petisi gitu. Terus yang ketiga, kalau semisalnya ini pandemi emang harus begini, paling tidak untuk mereka khususnya yang bergantung cuman di seni, pembagian bantuan harusnya. Terus ini saran untuk khususnya teman-teman musik ya, mungkin kegelisahannya. Sekali-kali ayo dong pemerintah ngundang satu pembicara seniman untuk didatangkan di Madiun. Khususnya loh ya. Kita tuh selalu keluar kota untuk mencari ilmu. Oh gitu. Iya, karena di Jujur Madiun tuh pintar bikin musik, udah enak bikin lagu udah enak. Tapi kita selalu nggak tahu industrinya seperti apa. Mungkin beberapa bentok yang punya manajer selain kata-kata ya, itu. Tapi pun itu masih banyak kendala, masih minim pengetahuan untuk memproduksi lagu terus setelah itu diapakan. Nah, mungkin itu bisa diundang misalnya satu label atau apapun, diundang ke Madiun khususnya, semua diundang. Gini nih caranya. Otomatis kan kita di zaman seperti ini perlu dong, misalnya kayak ini gimana Pak langkahnya? Aku yo jane ora ngerti iki. Ada yang ngundang mau sing ngerti ya. Didatengin. Mungkin ada solusi nggak dari yang udah berpengalaman. Mungkin seperti ini kalau virtual mungkin nanti kita bisa gini-gini. Nah, itu mungkin ya, khususnya untuk teman-teman pelaku seni semuanya begitu. Tapi sambil nunggu itu artinya kreativitas dari teman-teman musisi nggak boleh mati dong. Iya, tetap jalan. Mereka malah lebih kreatif. Alhamdulillahnya itu berita baiknya itu. Cuman ya itu pasti mereka merasakan kebuntuan tuh. Namanya kita diciptakan mungkin punya rasa yang harus bertemu orang banyak. Mengundang keramaian tadi tuh. Oke, betul banget. Jadi memang meskipun pembatasan kerumunan ini menghambat pemasukan para pekerja seni dan sudah mulai diberlakukan adaptasi baru, tapi belum ada kejelasan yang pasti atas nasib para musisi, sehingga musisi sendiri juga meminta pemerintah agar menetapkan regulasi yang pasti mau dibawa kemana arah musisi dan juga pelaku seni yang lain. Betul banget. Jadi intinya meskipun sambil menunggu itu tadi ya, menunggu regulasi dari pemerintah, kreativitas tidak boleh mati di tengah pandemi seperti ini, karena memang pandemi bukan menjadi penghalang untuk teman-teman pelaku seni berkreasi. Iya, memang kita pandemi ini menjadi sisi lain sebenarnya. Betul banget. Sisi lain untuk membuat karya di tengah masalah seperti ini. Gitu. Cuman ya yuk kerjasama yuk daripada jalan sendiri ini kayaknya seperti ini. Sepertinya lebih enak kalau dilakukan bareng-bareng ya. Oh iya kayaknya. Betul banget. Nah, ini nanti semoga pelajaran yang didapat dari kondisi sekarang ini juga membuat pelaku industri musik dan juga industri-industri yang lainnya, dunia hiburan khususnya yang ada di Indonesia ini menjadi semakin kreatif. Iya, karena sebenarnya nggak cuma pelaku. Gini, musisi itu mungkin paling diuntungkan Mas. Maksudnya dia punya nama sendiri, dia punya fanbase, dia punya karya, dia dipikirkan untuk membuat lagu gitu semacam. Tapi untuk mereka krunya gimana? Tim lighting di panggung itu gimana? Wah, itu loh Mbak sing paling ngesane. Oke. Sampai kemarin virtual aku lihat gimana piye ya. Aku sampai mikir gitu ya. Para kepikirannya, aku masih enak loh. Walaupun sekarang ya dibilang enak ya enggak, cuman masih seberuntung itu daripada mereka yang diproduksi di belakang layar. Wah itu sepiye terusan. Kan banyak tuh band besar bahkan kebingungan tuh. Kadang dia ngomong sendiri, aku sempat lihat di podcast beberapa band besar itu. Kadang aku tuh sampai job itu tak ambil, tak kasihkan kruku karena aku istilahnya aku dibantu banyak gitu loh. Sampai aku tuh mengambil sedikit daripada penghasilan itu lebih gitu loh. Karena kasihan juga ya. Berbagi juga ya meskipun kondisinya seperti ini. Oke, baik Mas Freli, mudah-mudahan tetap semangat untuk menemukan cara-cara baru untuk menghidupkan industri musik khususnya di Kota Madiun. Iya, amin. Baik sekarang maupun di masa mendatang dengan kondisi yang sulit diprediksi. Yap. Terima kasih banyak Mas Freli dari Kata-Kata Band. Mudah-mudahan tetap semangat meski pandemi kita nggak tahu mau sampai kapan, tapi tetap harus semangat menciptakan karya-karya baru. Siap. Amin, amin. Salam saya untuk teman-teman yang lain. Teman-teman juga salam untuk Mbak Imas. Oke. Dan jangan kapok untuk kita ngobrol-ngobrol lagi di sini.
Nggak kapok. Nggak kapok ya? Iya, masih lanjut. Atau mungkin kita boleh ya diundang gantian gitu. Oh gitu ya, oke. Yang pasti rencana aja juga. gitu sih, kemarin udah ngobrol sama manajer juga beberapa sponsor. Kalau jadi gitu mau bikin podcast. Iya harus jadi dong. Iya, amin lah harus ya. jadi. Kalau nggak ada kendala nanti Mbak Imas tak undang. Oke, terus siap. ya. Boleh ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di studio kami di Radar Madiun Podcast. Dan terus berkarya, terus berusaha dan terus bekerja meskipun di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan segera berlalu. Sehingga kita bisa beraktivitas normal dan kita bisa merasakan konser lagi. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih banyak teman-teman Japas Radar Madiun. Saya Mas Devi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.